Kami senang bisa kembali menjumpai Anda dan kabar bahagia untuk kita semua. Go Healthy sudah hadir lebih dari 1.500 episode dan begitu banyak masyarakat Indonesia yang sudah terbantu dan juga teredukasi lewat tayangan ini. Sekarang kami ingin Anda dan kami lebih kuat lagi, erat lagi bersilaturahmi. Kita tingkatkan kebersamaan kita dan kami hadirkan Go Healthy Community supaya Anda bisa terus mendapatkan informasi-informasi kekinian termasuk tentunya soal kesehatan dan juga tips-tips kesehatannya. Silahkan Anda pindai kode bar yang ada di layar kaca saat ini. Ini adalah QR Code untuk Go Healthy Community. Gabung ya pemirsa, bersama dengan Bang Paidon Lumbantoruan dan Mbak Pretisha Suvarli. Mereka sudah siap untuk menyampaikan inspirasi untuk Anda. Apa kabar? Salam sehat. Salam sehat. Sehat, bugar, semangat. Terima kasih Abang. Sama-sama. Terima kasih Mbak Preti. Hari ini narasumber kita sebenarnya jauh ada di Provinsi Papua Selatan. Waduh. Dan karena keterbatasan waktu, nggak bisa hadir langsung di studio, maka kami melakukan wawancara lewat daring. Di sana ada Ibu Flora di Bovendigul, Papua Selatan. Halo Ibu Flora. Halo. Salam sehat Ibu. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Penonton setia Go Healthy ini penonton setia Go Healthy ini. Terima kasih ya buat waktunya kepada Ibu Flora karena sudah mengikuti acara Go Healthy juga. Saya dengar Ibu adalah orang yang nggak pernah lewatin tayangan Go Healthy, sehari bisa 2 kali bahkan nonton. Betul Bu? Iya, betul. Saya suka sekali dengan dia punya tayangan. Suka sekali dengan tayangan kami. Terima kasih Bu, apresiasinya. Ibu sekarang lagi sibuk apa di Bovendigul? Ceritain dikit dong. Tidak ada, saya cuma ibu rumah tangga. Mungkin kesibukan saya cuma rutin untuk berolahraga aja. Pemirsa, Ibu Flora ini usianya 50 tahun. Anda nyangka nggak pemirsa? Ya, kelihatan di kamera ini saat kami lakukan wawancara, Ibu terlihat begitu cantik, bersinar wajahnya, awet muda. Kami mengapresiasi Bu, segala upaya baik Ibu sehingga di usia 50 masih bisa terlihat bugar. Nanti Ibu Flora bocorin ya tips-tipsnya ya Bu ya. Ceritain ke kami ya Bu, Ibu bagaimana bisa memelihara gaya hidup sehatnya. Setuju ya Bu? Oke, baik. Sebelum kami mulai wawancaranya dengan Ibu Flora di Bovendigul, Papua Selatan, kami sudah punya tayangan untuk perkenalan kepada pemirsa. Inilah sekilas tentang Ibu Flora. Flora, tak henti-hentinya ia mengucapkan kata syukur karena sudah jauh lebih sehat pasca mengalami berbagai masalah kesehatan. Bagaimana tidak, dari diabetes, hipertensi, hingga gangguan jantung pernah ia rasakan. Menurut Flora, semua masalah ini diketahui sejak tahun 2014 lalu. Saat itu, ia sering mengeluhkan dadanya sakit dan detak jantung berdebar cepat. Hal ini pun sempat membuatnya beberapa kali jatuh pingsan. Flora sadar, mungkin semua ini disebabkan oleh pola hidupnya yang dulu kurang sehat. Ditambah lagi, ia juga sering kurang istirahat. Tak mau kondisinya semakin berat, ia berkomitmen untuk memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Flora juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini berkat upayanya, setiap melakukan cek kesehatan, hasil pemeriksaan gula darah dan tekanan darahnya sudah kembali normal. Nah, sebelum kita lanjutkan, pemirsa, saya pengen ajak Ibu Flora bermain. Ini ada kuis, Bu. Pengen tahu nih menurut Ibu pernyataan ini benar atau salah. Bu Flora, tolong disimak baik-baik pernyataannya. Gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan lambung. Ini pernyataan benar atau salah menurut Ibu Flora? Benar. Benar ya, gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan lambung menurut Ibu Flora benar. Alasannya kenapa Bu? Karena saya pernah merasakan gula darah saya sangat tinggi. Itu memang gangguan ke pencernaan saya dan lambung saya. Seberapa mengganggunya lambung Ibu, pencernaan Ibu saat itu? Saya sampai mempunyai lambung itu membengkak. Terus kalau dari tim kedokteran itu saya ngeluarkan kata-kata sendawa ya.
Sendawa itu saya tidak henti-hentinya gitu. Bahkan sampai saya sendawa itu sampai mengakibatkan mesti saya sendawa itu muntah, disertai dengan muntah. Baik, Ibu Flora menjawab pernyataan ini, gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan lambung adalah pernyataan yang benar. Kita tanyakan ke praktisi kesehatan, tepat atau enggak? Silakan. Ya, jadi jawaban Ibu Flora sudah tepat karena pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Benar. Ya, pertama kita harus tahu bahwa gula darah yang tinggi yang nantinya numpuk di dalam pembuluh darah ini dapat mengakibatkan pertama pengentalan darah, lalu yang kedua adalah kerusakan pembuluh darah. Kedua hal ini bisa berdampak banyak, salah satunya adalah kerusakan saraf di seluruh tubuh, terutama saraf di bagian pencernaan, saraf di lambung. Kerusakan saraf di lambung ini dapat memicu pertama pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Jadi makanan cenderung menumpuk di organ lambung kita. Itu satu. Lalu yang kedua, gerakan peristaltik yang dilakukan oleh organ lambung, ya gerakan-gerakan memutar untuk mencacah dan memecah-mecah makanan, itu menjadi terganggu. Tidak sampai di situ saja. Kerusakan pembuluh darah yang terjadi ini dapat mengakibatkan organ lambung mengalami kerusakan mukosa. Mukosa itu adalah lapisan dalam yang melindungi organ lambung tersebut. Lalu dampaknya apa? Gangguan enzim juga bisa terjadi, di mana organ lambung ini mengalami gangguan enzim, kesulitan dalam produksi enzim yang nantinya dapat berdampak pada gangguan lambung yang lebih lanjut. Begitu ceritanya. Pernyataan bahwa gula darah tinggi dapat menyebabkan gangguan lambung adalah pernyataan yang benar, adalah benar, tepat, sesuai. Ibu pakai teknologi laser. Alasannya kenapa, Bu? Tolong ceritakan ke kami. Awalnya gimana Ibu tertarik pakai laser? Awal mulanya saya baru jalan 1 tahun ya, tapi belum sampai. Saya itu mengalami gangguan kesehatan lagi, dan saya pada waktu itu saya tidak memeriksakan ke dokter ya, sampai bapak bilang, ayo ma kita periksa. Saya bilang saya tidak mau, saya takut kalau saya terjatuh sakit di 2014 kayak kemarin lagi begitu. Sudah tidak apa-apa, ayo sudah periksa. Saya bilang tidak, saya tidak mau. Mungkin saya ngelihat iklan kesehatan begitu atau seperti apa begitu saya bilang. Nah, yang jadi masalahnya itu di suami saya mempunyai penyakit itu ternyata lebih parah daripada saya begitu. Makanya kita puji Tuhan kita mempunyai berkat lebih dan akhirnya kita bisa membeli laser untuk kesehatan kita berdua di Wavendigul. Kalau di Ibu, manfaatnya ketika menggunakan teknologi laser yang dirasakan di tubuh dan hasil pemeriksaannya seperti apa, Bu? Ceritakan. Saya semenjak pakai laser, tidur saya jauh lebih pulas. Yang tadinya saya mempunyai gangguan tidur. Saya mempunyai gangguan tidur itu saya tidak pernah kategori itu masuk tengah malam ya. Saya tuh selalu tidur di jam 11 atau jam 12 malam. Posisi saya bangun itu saya jam 3. Jam 3 bangun sampai ke pagi, sampai ke sore, sampai ke tengah malam lagi saya tidak bisa tidur. Bahkan saya selalu harus menggunakan obat tidur. Kalau tidak dibantu dengan obat tidur, mata saya mungkin sampai 1 hari, 2 hari tidak bisa terpejam lagi untuk saya tidur. Sejak pakai laser, Ibu malah merasakan tidur Ibu berkualitas dan nggak keganggu lagi, Bu? Maksudnya kebangun dini hari gitu, sulit tidur udah nggak lagi ya? Puji Tuhan. Saya semenjak rutin pakai laser, saya menggunakan pagi dengan Bapak 1 jam, malam juga kita menggunakan 1 jam, kita juga menggunakannya komplit, kita pakai yang di hidung, kita menggunakan NMES ya. NMES itu juga kita 1 minggu bisa 4 kali kita pakai. Terus semenjak saya rutin menggunakan, tidur saya tuh jauh lebih nyenyak. Saya tuh tidur itu paling telat itu jam 10, bisa bangun sampai jam 8 sampai jam 7. Sampai bapak itu suka kasih bangun-bangun saya, "Ma, ini sudah pagi, saya mau ke lokasi kerja, mana sarapan untuk saya?" Saya mungkin kalau tidak dikasih bangun, mungkin saya tidak bangun. Dulu kan Ibu mengalami gula darah yang tinggi. Nah, sekarang sejak pakai teknologi laser, gula darah Ibu bagaimana? Itu masih sudah kategori normal. Semua normal. Gula darah saya, kolesterol saya, bahkan trigliserid saya sampai sekarang di posisi angka 150. Kata dokter 150 itu masih di kategori normal begitu. Pemirsa, bukan hal yang terlambat kalau hari ini mau bangkit dari masalah kesehatan Anda mau jadi pemenang, Anda mau tampil lebih bugar lagi. Silahkan komentarnya. Pemirsa,
mungkin Anda nggak kepikiran, masih nggak kepikiran, kenapa sih bisa ada laser ditaruh di pergelangan yang seperti dipakai Bang Coki ini, kok bisa membuat gula darah jadi turun gitu. Nah sebetulnya ada dua cara pandang. Yang pertama kan cara pandang metabolik ya, pakai obat, pilihan makanan, itu membantu menurunkan gula darah. Tapi yang satu lagi nih, cara mekanik yang mungkin Anda nggak pikir. Cara mekanik artinya apa? Artinya mekanika sel darah di dalam pembuluh darah. Ketika orang menggunakan teknologi laser, ada dua hal yang dikerjakan. Pertama, dia membantu membuka pembuluh darah, ya. Nah, jadi seperti ini dipakai di pergelangan tangan. Jadi pembuluh darah terbuka. Kenapa? Karena si laser itu merangsang produksi oksida nitrit. Nah, oksida nitrit itu seperti kelereng kecil lah, diproduksi sama bagian dalam dari pipa pembuluh darah ini. Ketika dia terbuka, bukan hanya di pergelangan tangan, karena ikut ngalir di seluruh tubuh si oksida nitrit ini, maka seluruh pembuluh darah kita terbuka. Ada proses terbukanya seperti ini. Tadinya seperti itu, ketika dipakai teknologi laser jadi membuka. Otomatis aliran darah volumenya lebih lancar. Itu yang pertama. Ya. Kedua, dia membantu mengurai penggumpalan darah. Jadi darah yang, kalau Anda punya masalah dengan diabetes atau kolesterol tinggi atau darah tinggi, darah Anda sering menggumpal. Ketika Anda pergunakan teknologi laser di pergelangan tangan Anda, gumpalan itu diurai. Nah, satu kata kunci aja buat Bu Flora tadi yang bilang tidurnya lebih enak. Otak kita setiap hari dapat volume darah tertentu. Misalnya nih, dapatnya misalnya 750 cc. Kalau 750 cc yang masuk cuma 700 atau cuma 600 karena ada masalah hantaran darah, maka nanti melatoninnya nggak terproduksi dengan baik. Ketika alirannya lancar, produksi melatoninnya bagus, tidurnya lebih lelap, dampak dari tidur ini growth hormone bagus, diproduksi, recovery-nya lebih bagus. Nah, pemirsa, ketika Anda sudah mendengar penjelasan ini, artinya apa? Ini waktunya Anda untuk bertindak sekarang juga menggunakan teknologi laser. Ini adalah alat kesehatan ya. Ini namanya dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir sejak kehadirannya pertama kali di dalam negeri. Penggunaan rutinnya 2 kali sehari dari mulai durasi 15 menit hingga 60 menit akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Sehingga kalau itu semua terkendali, maka Anda dan saya yang menggunakannya bisa terhindar dari bahaya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Tentu kata kuncinya adalah take action sekarang juga untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser dari Gogomall. Hubungi nomor yang ada di layar kaca ini karena ini adalah nomor resmi. Anda juga bisa lebih tenang. Tim call center akan siap untuk melayani Anda mulai detik ini sampai dengan ke depan. Begitu ada promo dikasih tahu kepada Anda termasuk program cicilan 0%, pemirsa saya harap Anda memanfaatkan peluang baik ini. Dan pastikan bahwa Anda mendapatkan hanya yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Yang kesemuanya itu hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser? Ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini buat semua profesi. Siapapun Anda, latar belakangnya apapun, dan generasi manapun. Millennial, Gen Z, Baby Boomers, lain sebagainya. Ingat loh, kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami masih tersambung dengan Ibu Flora yang ada di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di kota Bovendigul. Halo Ibu Flora, masih aman dengar suara saya? Iya, masih aman. Ibu senang dong ya, akhirnya bisa tampil juga di Go Healthy, padahal selama ini Ibu hanya nonton ya Bu? Iya, puji Tuhan saya senang. Bahkan saya nanti kalau di episode acara ini selesai, saya akan memberi komentar sedikit bagi teman-teman saya yang sudah mempunyai pola hidup sehat. Alangkah bagusnya mereka menggunakan laser untuk akan lebih komplit lagi dan lebih lengkap lagi untuk menjaga kesehatan mereka di usia senja. Keren Bu, keren itu Bu. Dulunya pemirsa, Ibu Flora ini sering mengalami pingsan. Kemudian keringat dingin yang tercurah cukup sering ya. Kemudian sesak jantung, ada pembesaran juga di jantung. Belum lagi masalah insomnianya. Ibu punya sederet
cerita riwayat kesehatan yang nggak baik ini Bu ya. Kok bisa Bu sampai seperti itu? Kenapa Bu? Jelek pola hidupnya? Saya kategorinya pola makan yang tidak sehat. Kemudian akhirnya Ibu mengalami bengkak jantung ya? Iya. Kami mau kasih tahu tips anjuran olahraga yang aman untuk pasien jantung. Tahukah Anda? Jadi pemirsa udah tahu atau belum nih? Kalau belum ya udah kami kasih tahu deh. Bang Paidon, ini tugasnya Abang nih. Olahraga apa yang dianjurkan dan aman tentunya untuk pasien sakit jantung? Iya, pertama nanti kalau Anda sudah telanjur punya masalah jantung, tentu Anda harus dikonfirmasi dulu oleh dokter spesialis jantung Anda bahwa Anda sudah boleh olahraga. Jangan Anda ambil kesimpulan sendiri. Ya, dokter itu nanti kasih evaluasi yang lengkap, kemudian bilang oke, Bapak mulai hidup sehat lagi, baru Anda berjalan. Jadi maksud Abang, meskipun kita semua sudah memotivasi lewat program Go Healthy ini, tetap pemirsa harus tanya ke dokter spesialis jantung. Betul. Ya? Karena sudah boleh apa belum? Sudah boleh apa belum? Misalnya ternyata dimengerti. Anda ngerasanya sudah baik-baik saja, ternyata tensi Anda masih tinggi, gula darah Anda masih sangat tinggi. Mungkin obatnya baru aja mulai bisa bekerja dengan baik. Terus Anda ngerasa kayak yang sehat, padahal belum. Ya, itu yang pertama. Jadi harus konfirmasi sama dokter. Kedua, perhatikan atau kondisikan pola makan Anda dulu. Ya, ini saran saya, supaya Anda tidak lagi mengkonsumsi makanan yang banyak goreng-goreng, apalagi tadi keju, makanan berlemak, karena ini akan mencetuskan pengentalan darah yang membuat jantung itu mompanya lebih berat. Ya. Nah, ketiga, nanti Anda mulai olahraga itu yang paling mendasar adalah aktivitas aerobik, selalu itu. Aktivitas aerobik Anda bisa melakukan jalan atau berenang. Jika Anda punya masalah kelemahan otot yang belum bisa dikompensasi, mungkin berenang lebih baik. Ya? Setuju. Atau Anda berjalan di kolam renang lebih baik. Setelah Anda lebih kuat, Anda bisa berjalan. Atau Anda bisa memilih menggunakan sepeda. Pun tetap ditahan durasi waktunya sekitar 30-60 menit aja. Jangan merasa, wah saya sudah kuat, ya, terus pengen maraton gitu. Karena mungkin Anda dulu mantan atlet, katakan begitu. Iya. Ya. Nah, setelah Anda menjalankan pola aktivitas aerobik cukup konsisten 1-2 bulan, Anda boleh mulai menambahkan latihan beban seperti ini untuk menguatkan otot. Kenapa? Karena otot ini kalau nggak kuat nanti membuat jantung Anda bekerja lebih berat. Ya, jadi kalau otot paha Anda, paha depan, paha belakang betis Anda nggak kuat, itu membuat jantung Anda bekerja lebih berat. Nah, orang itu jantung bengkak itu ada dua cerita. Pertama karena penyakit, kedua karena kompensasi akibat olahraga. Kalau misalnya Bang Coki nih diperiksa, jantungnya bisa aja gede, tapi kan berarti bengkak. Karena dia adalah olahragawan. Jantungnya olahragawan itu bengkak tapi kuat dia, berkontraksinya kuat. Tapi kalau jantungnya orang bengkak atau besar gara-gara penyakit, ada diabetes, hipertensi, itu dia gede-gede tapi letoy. Mompanya nggak kuat. Kontraksi ototnya nggak kuat. Bahkan jantungnya gede, dia bisa cepat puyang. Berarti otot jantungnya juga lemah. Otot jantungnya lemah. Nah, untuk membantu mempercepat pemulihan atau mempercepat peningkatan kualitas latihan, di sini peran teknologi laser. Sebab teknologi laser membantu, satu, aliran darah lebih lancar karena membuka pembuluh darah, dan darah itu menjadi lebih encer secara alami, sehingga jantung itu lebih mudah mompanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, tapi perlu diingat bahwa banyak juga orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam melakukan latihan beban, dalam bergerak, misalkan pasien stroke, lansia yang memang udah keburu nyusut semua ototnya, memang belum pernah latih beban sebelumnya. Nah, disinilah peranan teknologi, yaitu teknologi NMAS, bisa membantu pemirsa di rumah untuk mengaktifkan otot terlebih dahulu. Jadi sebelum melakukan latihan-latihan yang pada gambar ini nih, ini squat. Lalu yang satunya lagi tadi adalah leg extension, ya, itu gunanya adalah untuk melatih paha depan. Ini manfaatnya banyak banget. Paha depan kita nih ada 4 kepala, ya, makanya disebut dengan quadriceps, dan dia tuh meresap bulat banyak banget. Makanya penting untuk dilatih pemirsa. Nah, tapi karena keterbatasan nggak bisa latih, maka aktifkan otot Anda terlebih dahulu dengan menggunakan teknologi NMAS atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Gabung dengan teknologi laser, gabung dengan intranasal, digunakan secara bersamaan. Manfaatnya apa? Jadi dari sisi darah
darah, pembuluh darahnya kita lancarkan, dari sisi organ kepala juga kita perbaiki, dari sisi otot juga kita aktifkan. Jadi semuanya bersifat holistik, menyeluruh, satu dengan yang lainnya bekerja sama, berinteraksi barengan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Nah, teknologi NMAS-nya bisa Anda gunakan pada lengan bawah, lengan atas, tungkai bawah. Tujuannya adalah sebagai bentuk untuk memanaskan otot Anda terlebih dahulu sebelum Anda terjun langsung ke latihan beban. Untuk yang mengalami keterbatasan gerak, itu juga merupakan sebuah latihan yang berbentuk dengan kontraksi otot secara pasif. Jadi, sembari latihan atau sebelum latihan, gunakan teknologi NMAS. Orang yang lengkap menggunakannya, ini sudah ada di depan kita nih. Iya nih, Ibu Flora nih. Tadi Ibu Flora bilang, Ibu manfaatkan intranasal yang dimasukkan ke rongga hidung, bersamaan juga NMAS. Itu Ibu pakai semua ya Bu ya? Iya, betul. Karena saya suka ngelihat iklannya, jadi makanya saya ikut anjurannya seperti itu. Suami Ibu, Pak Demetrius ya namanya Bu Flora? Iya. Pak Demetrius sering mengalami migrain di sebagian kepalanya atau otak sebelah kiri. Tapi sejak menggunakan teknologi laser yang intranasal, sudah nggak ada lagi keluhan migrain itu Ibu? Puji Tuhan sudah tidak ada lagi. Bahkan juga Bapak merasa, kata Bapak, badan kayak lebih ringan. Bapak juga merasakan tidur juga yang tadinya Bapak juga mengalami kayak udah mau gangguan susah tidur. Bapak juga mengalami tidurnya sangat pulas. Bahkan kadang-kadang suka ditelepon dia punya adik. Dia bilang, "Kakak, kok tidak kalau kasih kerja?" Terus kok tidak kerja. Seperti itu. Ibu Flora yang sudah merasakan manfaat penggunaan teknologi laser, tadi Ibu Flora bilang, mulai setelah tayangan ini Ibu mau lebih getol lagi, mau lebih giat lagi untuk cerita sama orang-orang yang sudah mulai dengan pola hidup sehat. Ayo pakai laser, ayo pakai laser. Ibu Flora, saya rasa Ibu bisa memulainya sekarang dengan menyampaikan lewat televisi nasional ini, ajak mereka Bu untuk pakai teknologi laser sesuai dengan apa yang Ibu pernah alami. Monggo Bu, silakan diajak Bu. Teman-teman, saudaranya, keluarganya, siapa saja? Oke, untuk sahabat-sahabat saya yang ada di Bovendigul, saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan, cepatlah dari sekarang menggunakan laser, sangat baik sekali untuk memacu untuk kesehatan kita. Kita robah dengan pola makan, ditambah lagi diikat dengan laser. Terima kasih, berikan tepuk tangan untuk Ibu. Ibu, nanti di komunitas sehatnya Ibu itu, teman-teman olahraga itu juga jangan lupa untuk disampaikan ya Bu. Dan ajak juga mereka nonton Go Healthy, bahkan bergabung dalam Go Healthy Community Bu. Saya juga ajak Ibu untuk gabung dengan Go Healthy Community. Tadi di awal saya udah kasih kode barnya, ada QR code yang muncul di layar kaca, nanti kami munculkan kembali ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Flora dari Bovendigul, Papua Selatan. Salam hormat untuk keluarga di sana dan pemirsa yang ada di seluruh Nusantara. Para pemirsa yang sekarang ini juga lagi bergumul kesehatannya, lagi berjuang untuk bangkit dari masalah kesehatan. Ayo pakai dokter laser atau AccuLasernya dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir. Alatnya ini seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titik akupuntur tersebut sudah disesuaikan dan dirancang sedemikian rupa sehingga tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Apabila Anda menggunakannya secara rutin, 2 kali sehari dengan durasi antara 15 menit hingga 60 menit, maka dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, bahkan asam urat tinggi. Kalau ini semua terkendali, Anda dan saya akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Segera dapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang ada di layar kaca. Anda nggak perlu khawatir tentang nomor ini karena ini nomor resmi. Dan yang nanti akan menyambut Anda adalah tim call center dari Gogomol. Jadi pastikan pemirsa Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.